Halo Sobat Mabrur, yuk sama-sama belajar mengenai rangkaian ibadah haji. Apa saja ya yang dilakukan ketika ibadah haji? Rangkaian ibadah haji yang pertama adalah mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang telah ditetapkan untuk memulai ibadah haji atau umroh. Dan terdapat dua macam mikot, yakni mikot zamani dan mikot makani. Ibadah haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Serta ada beberapa persiapan yang dilakukan sebelum ihram, yakni Sunah mandi ihram, wudu, mengenakan pakaian ihram, dan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian mengucapkan niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma hajja. Lalu setelah melaksanakan ihram, menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Pada tanggal 9 Zulhijjah, melaksanakan wukuf di Arafah, serta melakukan sholat jamak takdim, yaitu sholat zuhur dan asar yang dikosor serta dijamak. Dan mendengarkan khutbah wukuf atau khutbah Arafah. Wukuf berarti berhenti sejenak meninggalkan aktivitas dunia selama beberapa jam, yakni berhenti dari kegiatan apapun agar dapat melakukan perenungan jati diri. Sehingga beberapa hal yang dilakukan saat wukuf adalah: pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah bergerak menuju Muzdalifah untuk mabit, yaitu bermalam di sana. Di Muzdalifah, jamaah haji dianjurkan untuk mengumpulkan sekitar 70 atau 49 butir batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh di Mina. Mabit di Muzdalifah dilakukan hingga menjelang subuh. Pada malam tersebut, jamaah haji melaksanakan sholat maghrib dan isya jamak takdim dan qashar. Jamaah dianjurkan untuk beristirahat sejenak dan terus memperbanyak zikir serta berdoa. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah bergerak menuju Mina untuk melontar jumroh Aqobah, yaitu salah satu dari 3 jumroh atau tiang batu yang ada di Mina. Jamaah melemparkan 7 batu kerikil ke arah jamroh Aqobah sebagai simbol melempar setan dan menolak godaan. Melontar jamroh ini merupakan bagian dari peringatan akan kisah Nabi Ibrahim yang menolak godaan setan. Saat melontar jumroh sambil membaca, setelah melontar jumroh, jamaah melakukan tahallul awal, yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian rambut sebagai tanda berakhirnya larangan ihram. Bagi laki-laki, disunahkan untuk mencukur habis rambut kepala. Namun jika tidak memungkinkan, cukup dengan memotong sebagian rambut saja. Dan bagi perempuan, cukup memotong ujung rambut sepanjang 1 ruas jari. Seperti ibadah lainnya, tahallul dimulai dengan niat. Niat ini dilakukan dalam hati dengan tujuan mengakhiri ihram dan mengikuti perintah Allah. Lalu, saat mencukur atau memotong rambut, membaca doa. Setelah mencukur atau memotong rambut, jamaah haji dianjurkan untuk membaca doa tahallul sebagai bentuk syukur dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca doa ini merupakan bagian dari adab dan tata cara tahallul yang dianjurkan dalam syariat Islam. Selain itu, pada tahallul awal ini, jamaah haji dapat melakukan hal-hal yang dilarang saat ihram, kecuali akad nikah, bercumbu dengan syahwat, dan jima. Setelah proses melontar jumroh dan tahallul awal, jamaah haji melaksanakan tawaf ifadah.
tawaf ifadah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf ini merupakan salah satu rukun haji yang wajib dilakukan oleh setiap jamaah. Tawaf ifadah dilaksanakan di Masjidil Haram, Mekah, dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Akan tetapi, sebelum melaksanakan tawaf ifadah, dianjurkan untuk membaca doa memasuki kota Mekah. Dan juga berwudu sebelum memasuki Masjidil Haram. Setelah berwudu, dianjurkan membaca doa memasuki Masjidil Haram. Dan saat ingin melaksanakan tawaf ifadah, membaca doa melihat Ka'bah. Jamaah haji dapat memulai rangkaian tawaf ifadah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Setelah menyelesaikan rangkaian tawaf ifadah, jamaah haji disunahkan untuk meminum air zam-zam. Dan dengan membaca doa, setelah melaksanakan rangkaian haji tawaf ifadah, jamaah melaksanakan salah satu rukun haji, yaitu sa'i. Sa'i dilakukan dengan berlari-lari kecil 7 kali bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah yang terletak di dalam Masjidil Haram, Mekah. Sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Jarak antara Safa dan Marwah sekitar 450 meter. Dan jamaah harus berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali yang dihitung dari Safa ke Marwah sebagai 1 kali dan Marwah ke Safa sebagai 1 kali. Pelaksanaan sa'i dimulai dengan menghadap ke Ka'bah di Bukit Safa dan mengucapkan niat. Setelah berada di atas Bukit Safa, berzikir dan berdoa apa yang diinginkan, kemudian membaca kemudian berjalan menuju Bukit Marwah. Setelah jamaah berjalan bolak-balik sebanyak 7 kali dan berakhirlah sa'i di Bukit Marwah, kemudian berdoa. Setelah menyelesaikan sa'i, tahapan berikutnya adalah tahallul tsani. Pada tahap ini, jamaah haji telah menyelesaikan 3 ritual utama, yaitu melontar jumroh akobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dengan mencapai tahap tahallul tsani, jamaah haji telah bebas dari semua larangan ihram, termasuk berhubungan suami istri. Setelah tahallul tsani, jamaah kembali ke Mina untuk mabit atau bermalam selama beberapa hari. Selama mabit di Mina, jamaah melontar ke 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah. Setiap harinya dengan masing-masing 7 lemparan batu kerikil. Melontar jumroh ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut selama hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tahap terakhir dari ibadah haji adalah tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan yang dilakukan di Masjidil Haram sebelum jamaah meninggalkan Mekah. Tawaf wada dilakukan dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai tanda perpisahan dan salam kepada Baitullah. Nah, sekarang Sobat Mabrur sudah mengetahui mengenai rangkaian ibadah haji. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.